Sudah tampak? Untuk membuat soal, langkah pertama untuk Bapak Ibu, kita pilih buat. Kita pilih buat, kemudian kita klik, kita pilih. Kita mau memilih pakai soal seperti apa. Itu ada 5 fitur jenis pengerjaan soal pada Wayground. Yang paling mudah, yang paling sering digunakan adalah yang fitur penilaian. Yang fitur penilaian, ini kita klik. Bisa kita pilih dari 3 ini. Langkah pertama biasanya kita sudah sering menggunakan ini, buat dari awal. Ini untuk yang baru mungkin ya. Saya refresh sebentar untuk yang baru. Untuk jenis soal itu di Wayground itu pilihannya banyak sekali. Jadi bukan hanya di soal pilihan ganda, tapi juga soal video, soal benar salah, soal isi, kemudian pengisian matematika itu di Wayground itu ada. Nah, ada Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita minta soal dalam bentuk gambar, respon audio, ada survei, ada tanggapan video itu bisa banget. Bisa banget kita menggunakan fitur di Wayground. Kemudian kita kembali lagi. Misalkan kita buat soal yang pilihan ganda. Ini karena tadi masih ada yang baru menggunakan Wayground, saya jelaskan dari awal sedikit saja. Nah, cara membuat soal seperti ini aja. Kita klik soal di sini. Misalnya soal matematika 2 tambah 3 sama dengan titik-titik. Misalnya kita buat si jawabannya 5, 4, 3, 2 misalnya ya. Kemudian kita klik kunci jawabannya 2 tambah 3, 5. Berarti kita klik tandai jawaban yang benar. Setelah itu kita simpan. Oke, itu sudah soal nomor 1, sudah selesai. Nah, misalnya Bapak Ibu mau menambahkan soal, soal lagi tinggal tambahkan soal. Nah, soal kedua misalnya bukan bentuk multiple choice lagi, tapi kita isian misalnya. 8 ke sana kah? Misalnya kita buat soal isi. Nah, kita pilih soal isinya. Nah, nah soalnya seperti ini. Kalau tadi soal PG, kalau yang ini soal IC, misalnya 1 tambah 8. Nah, jawabannya tinggal klik di sini untuk kunci jawaban. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, sebelum kita simpan, ini di atas ini ada fitur poin. Jadi poin ini untuk eh, apa namanya untuk bobot soal ini pakai poin. Kalau soalnya susah, poinnya lebih banyak. Kalau soal gampang, poinnya sedikit. Terus ini untuk pengaturan waktu. Nah, misalnya soalnya gampang, kita atur waktunya cepat. Bisa 5 detik, bisa 10 detik, 20 detik, menyesuaikan kebutuhan. Setelah itu kita simpan soal. Nah, setelah kita simpan, misalnya sudah selesai semua, kita mau nambahkan soal lagi, tinggal tambahkan soal, kita tambahkan soal, dan seterusnya. Jika sudah selesai, kita simpan. Jangan lupa judulnya diedit di sini. Nah, misalnya UH 1, bilangan bulat, misalnya. Kita beri judul untuk kuisnya, untuk soal yang sudah kita buat, kita beri judul agar memudahkan kita untuk mencari soal di kemudian hari. Misalnya di kelas 7, berarti di sini ya. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, selesai.
soal yang kita buat sudah tersimpan. Misalnya kita mau memainkan, kita tinggal klik ini. Misalkan soal itu mau dipakai untuk besok, lusa, atau minggu depan, misalnya bisa kita setting di sini. Jadi tugaskan PR. Nah, misalnya buat soal ulangan besok, kita pilih ini, 1 hari. Kalau misalnya mau dipakai 1 pekan, kita klik ini. Nah, jadi kita setting waktunya di sini, Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah ini kalau pilih mode, modenya bisa mode latihan, bisa ujian. Jadi kalau soal asesmen sumatif itu bisa menggunakan mode ujian. Untuk yang formatif ini bisa menggunakan fitur yang latihan. Kemudian, nah kita atur di sini upaya sesi. Ini maksudnya anak-anak setelah mengerjakan kuis itu akan mengulang lagi. Itu berarti upaya sesi diulang 1 kali. Atau kita klik 2 berarti sesinya nanti bakal diulang 2 kali. Jadi tinggal kita atur di sini penguasaannya. Kemudian, nah ini fitur yang terbaru dari Wyground. Ini fitur penguasaan. Fitur penguasaan ini berarti upaya sesi tadi. Kemudian upaya sesi ini akan memunculkan kalau siswa menjawab salah, itu akan dimunculkan lagi pertanyaannya setelah soal semua dikerjakan. Jadi seperti itu namanya pertanyaan remedial otomatis muncul setelah siswa menjawab semua soal akan muncul untuk fitur remedial. Diulang lagi, yang salah itu boleh diulang. Itu berarti kita mengaktifkan pertanyaan remedial. Jika kita nonaktifkan, berarti kita berlaku siswa menjawab 1 kali. Jadi nggak ada pengulangan lagi. Jadi kalau soal ulangan itu sebaiknya kita matikan untuk fitur pertanyaan remedialnya, biar siswa tidak mengulang lagi seperti itu. Ada fitur pengujian, ada nilai. Nah, ini kalau nilai berarti sudah lebih ke tingkat tinggi lagi prosentasenya. Nah, setelah itu baru kita tugaskan. Nah, soal tersebut bisa dipakai sesuai waktu yang telah kita tulis di tadi itu. Seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Berarti ini untuk dimainkan di kemudian hari. Misalnya soal itu mau langsung dijawab. Nah, seperti ini. Kita lihat tadi. Bagaimana saya ulang lagi. Soal yang tadi ada di mana? Kita kembali. Soal yang barusan saya buat di sini. UH 1 bilangan bulat. Misalnya mau dimainkan, tinggal kita klik mainkan. Nah, mainkan sekarang. Kalau mau dicek dulu, kita tinggal klik mode reviewnya. Nah, kalau sudah oke, tinggal kita mainkan. Nah, mainkan ini nanti akan muncul 2 fitur seperti ini. Ada mode klasik dan ada mode guru memimpin. Nah, yang mode klasik itu berarti siswa mengerjakan sesuai kemampuan siswa. Setelah siswa selesai, langsung ke nomor 2. Setelah nomor 2 selesai, langsung nomor 3. Jadi, tanpa dipandu oleh gurunya. Kalau guru memimpin, itu contohnya fitur seperti yang barusan saya contohkan itu. Jadi, yang ngatur itu untuk slide ke berikutnya, itu diatur oleh guru. Jadi, guru yang ngatur, oh, kalau waktunya habis, bisa lanjut ke soal nomor 2. Kalau belum selesai waktunya, belum bisa lanjut. Jadi itu diatur oleh guru. Itu berarti kita menggunakan fitur guru memimpin. Jika secara klasik berarti siswa menjawab semampunya mereka. Jadi setiap siswa menjawabnya tidak sama. Ada yang selesai duluan, ada yang lebih lambat seperti itu. Itu sepintas tentang cara pembuatan soal di fitur penilaian. Jadi, soal yang sudah kita buat ada di perpustakaan. Kemudian laporannya ada di mana? Siswa saya yang sudah mengerjakan itu ada di laporan ini. Jadi, ada semua di sini. Yang sudah dimainkan itu semuanya ada.
Nah, jadi nggak bakal hilang. Contoh, nah yang barusan saya mainkan untuk peserta webinar barusan. Nah, jadi yang pertama, Pak Wahid nilainya berapa ya? Oh ini, nilainya sudah ada di sini. Nah, jadi sudah tersimpan, kita tidak perlu mengoreksi. Nah, asiknya Wayground seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ini sudah biasa bagi yang sudah sering menggunakan akun Wayground yang dulunya Quizzes, sekarang berganti nama menjadi Wayground. Belum 1 tahun nama Wayground baru rilis. Jadi Wayground itu baru ganti nama jadi Quizzes jadi Wayground itu sejak bulan Juni tahun 2025. Kemudian setelah kita buat soal, bisa kita membuat soal menggunakan fitur-fitur yang lain. Nah, cuman ada keterbatasan waktu, tidak saya jelaskan hari ini semua. Sekarang saya fokus ke yang Wayground AI. Jadi, Bapak Ibu sudah pernah membuat nggak fitur menggunakan fitur Wayground AI? Nah, jadi kita menggunakan AI. Misalnya Bapak Ibu nggak sempat buat soal, bisa banget menggunakan fitur ini, Wayground AI. Kemudian Bapak Ibu misalnya sudah punya soal yang dicetak, yang di kertas misalnya, kita bisa mengimportnya di sini. Jadi tanpa perlu membuat soal lagi. Soal cetak, soal yang sudah kita buat itu bisa kita mainkan dengan Wayground seperti tadi itu. Tinggal kita unggah dari perangkat. Nah, tinggal kita pilih soal yang akan diunggah seperti itu. Kemudian kita kembali lagi misalnya menggunakan AI tadi. Nah, kalau menggunakan AI seperti apa? Ini contohnya. Nah, ini biasanya untuk guru yang belum sempat bikin soal yang mempersiapkan soal, boleh kita menggunakan fitur Wayground AI. Contohnya seperti ini. Bilangan bulat misalnya. Nah, kita tinggal klik prompt-nya saja, tinggal ketik prompt, kita maunya topik apa? Bilangan bulat. Nah, di sini kita klik materinya saja di sini. Kemudian, mintanya berapa soal? Misalnya 10. Kalau misalnya saya mau buat soal 5, gimana? Kan nggak ada di sini. Bisa Bapak Ibu. Jadi kita pilih saja 10. Kemudian materinya, mapelnya di sini, matematika. Kemudian kelasnya untuk kelas berapa kita pilih di sini. Nah, misalnya kelas 7. Lanjutkan. Nah, jadi si Wayground AI sudah, yang buat soal sudah dari Wayground, Bapak Ibu. Jadi misalnya, nah topik apa yang mau kita keluarkan di soal kita? Misalnya menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi misalnya. Oh, misalnya saya mau menampilkan soal operasi campuran. Nah, kita tambahkan saja di sini. Operasi campuran. Bilangan bulat. Nah, misalnya seperti ini, tinggal kita hasilkan kuis. Nah, jadi si AI sudah akan membuatkan kuis secara otomatis. Nah, itu AI butuh beberapa waktu untuk membuat soal. Nah, kalau sudah, kita gunakan kuis ini. Nanti editnya setelah ini, Bapak Ibu. Nah, sudah jadi. Jadi, tanpa kita membuat mikir soal yang ribet, jadi sekarang sudah serba AI. Jadi, AI itu sangat membantu sekali pekerjaan guru. Ya, Bapak Ibu. Jadi, jangan lupa kita cross-check dulu. Nah, misalnya soalnya, jadi sudah kunci jawabannya sudah semuanya dibuatkan oleh si AI. Misalnya Bapak Ibu mau mengedit, tinggal klik edit. Nah, tinggal edit di sini.
Soal ini soal PG. Bisa nggak saya jadikan soal IC misalnya? Bisa di sini ya. Nah, jadi soalnya soal isian, soal menjodohkan, soal respon matematika itu bisa. Tinggal kita pilih secara manual, kemudian kita atur waktunya juga secara manual. Jika sudah oke, kita simpan. Nah, misalnya kita cek di sini sudah oke semua. Oh, ini sudah betul. Oh, ini sudah betul. Nah, tadi kan ada 10 soal. Saya maunya 11 soal misalnya. Kita kalau mau menambahkan soal tinggal klik tambahkan soal. Nah, misalnya mau dihapus soalnya, saya mau membuat 5 soal saja, tinggal kita hapus di sini. Nah, mana yang sekiranya nggak cocok, kita hapus, klik hapus. Nah, tinggal klik hapus seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah oke semua, kita simpan. Setelah kita simpan, baru kita mainkan. Atau kita setting untuk tugaskan PR juga bisa. Nah, kalau mau dimainkan, caranya membagikan link seperti apa? Nah, kita klik mainkan. Tinggal pilih mode klasik atau mode guru memimpin. Misalnya mode klasik. Nah, seperti itu. Nah, di tugas klasik ini akan muncul seperti ini tampilannya. Tinggal kita pilih. Nah, tinggal kita pilih mau mode klasik, tipe ujian, atau penguasaan, atau dengan tim, kita tinggal pilih. Jadi, kuisnya bisa dimainkan klasik. Nah, kalau secara klasik, seperti yang tadi saya contohkan di awal, di ice breaking tadi. Nah, kemudian kita mulai. Tinggal klik mulai. Nah, setelah klik mulai, akan membuat kode. Kode inilah yang akan dimainkan oleh siswa seperti itu. Jadi boleh pakai kode, boleh melalui link. Nah, kalau melalui link tinggal kita salin linknya. Bisa juga menggunakan barcode. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jumlah peserta yang sudah bergabung itu ada di sini. Nah, kita belum bisa memulai jika belum ada peserta. Jadi seperti ini. Nah, minimal kita bisa memulai itu membutuhkan minimal satu peserta saja. Nah, sudah selesai. Tema bisa kita setting. Wah, banyak sekali tema di Yground ini tampilannya. Misalnya tadi ada yang tanya tema gelap. Nah, ini tema lain seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini temanya. Kemudian tema yang lain misalnya tema kosmik. Nah, jadi munculnya seperti ini. Kita pilih sendiri. Jadi setiap siswa memilih temanya masing-masing. Jika sudah selesai, diakhiri. Sudah. Nah, misalnya soal ini sudah saya pakai. Apakah masih bisa dipakai lagi? Bisa, ya. Masih bisa dipakai lagi. Tinggal kita pilih. Nah, misalnya sudah kita selesaikan, kita kembali lagi ke perpustakaan. Soal tadi dipakai di kelas 7A. Saya mau pakai di kelas 7B. Tinggal kita ulang lagi, kita lihat perpustakaan kita klik mainkan saja. Nah, mainkan sekarang. Pakai mode klasik atau mode guru memimpin, boleh. Nah, mode memimpin, mode kertas ini digunakan untuk siswa yang tidak menggunakan HP. Jadi bisa gurunya menggunakan mode kertas. Mode kertas itu siswanya nggak pakai HP tapi pakai scan barcode. Tuh, kalau fitur guru memimpin. Kalau yang mode klasik itu bisa dimainkan seperti yang tadi. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan kuis. Nah, soal yang manapun
tetap kita gunakan. Oh, soal yang bulan lalu masih bisa nggak dipakai? Bisa. Jadi soalnya jangan khawatir, itu sudah ada di perpustakaan. Makanya kita lihat judulnya. Mau kita pakai lagi soalnya sudah lama, bisa. Tinggal kita mainkan, terus kita muncul kode. Dan laporannya juga masing-masing. Setiap kode game itu akan menghasilkan laporan yang berbeda-beda pula. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu mungkin secara garis besar penggunaan Wyground AI. Kemudian yang baru itu fitur tadi anti kecurangan sama fitur tema serius. Nah, ini ada fitur di sini. Mungkin Bapak Ibu belum tahu ini apa ya namanya ya. Misalnya saya nggak sempat buat soal. Saya nggak mau pakai AI. Saya ingin adopsi dari bank soal. Dari soal-soal yang sudah dibuat oleh guru lain. Kita bisa juga mencarinya di sini. Ini namanya fitur teleportasi. Nah, kita cari apa saja sumber daya yang kita inginkan. Misalnya aljabar. Nah, kalau matematika, aljabar. Nah, jadi kita tinggal pilih soal-soal yang dibuat oleh guru lain. Nah, ternyata banyak. Guru-guru lain itu sudah menggunakan fitur flashcard. Bisa kita pilih soal yang bentuk presentasi. Jadi kita tinggal pilih saja kita gunakan hasil karya dari guru lain. Itu boleh. Ya, bentuk aljabar ini kemarin dari pertanyaan yang saya buat ini sudah masuk di sumber daya di Wyground itu sudah tampil ya ini oleh guru lain. Jadi kita menggunakan aljabar dengan soal seperti apa tinggal kita pilih saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bentuk aljabar misalnya saya contohkan ini. Saya mau ngambil soal dari teleportasi dari sumber daya guru lain. Ini yang tipe flashcard. Apa itu flashcard? Flashcard itu tipe soal yang dimainkan hanya dengan membalikkan saja, membalikkan kertas. Jadi ini cocok untuk eh, untuk soal yang tidak ada HP-nya. Jadi siswa bisa menggunakan fitur ini. Nah, ini ya. Jadi tinggal kita klik mainkan. Nah, kalau masih berbentuk bahasa Inggris, kita rubah klik kanan, kita klik terjemahkan Indonesia. Nah, itu. Itu sudah bisa digunakan fitur teleportasi yang ada di Wyground. Kemudian kita tinggal mainkan. Nah, tinggal kita mainkan. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Itu ada yang mode tes, ada yang mode klasik. Bisa kita mulai. Oke. Oke, kalau sudah, saya kembali lagi. Mungkin sambil lalu pertanyaannya ditampung apa gimana, Bu Indah? Ya, Oke, Ibu. mungkin itu saja yang dari Wyground. Mungkin ada pertanyaan di Wyground sebelum lanjut ke Gemini-nya, Bu Indah? Mungkin langsung ke materi selanjutnya saja, Ibu. Oh Untuk ya, baik. pertanyaan nanti akan ada sesinya sendiri. Oke, baiklah. Baiklah Bapak Ibu, itu saya jelaskan secara singkat saja untuk Wyground. Ini sebenarnya masih banyak fitur-fitur Wyground yang lain, itu masih banyak. Cuman kita memang di Wyground, presentasi Wyground itu memang ada topik masing-masing. Untuk malam ini mungkin saya lebih fokuskan ke Wyground AI itu. Seperti itu, baiklah kalau sudah dilanjutkan ke
ke apa namanya yang Gemini ya. Jadi yang soal berbentuk gambar. Oh ya, sebelum lanjut ini kita kelupaan tadi untuk soal yang berbentuk gambar. Nah, soal yang berbentuk gambar itu ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita buat soal yang berbentuk gambar. Nah, karena ini berhubungan sama infografis nanti yang akan dibuat di Gemini. Misalnya Bapak Ibu mau memberikan soal berbentuk gambar, ini seperti ini. Nah, tinggal klik ini ya, klik foto galeri, klik ikon galeri yang ada di sini. Nah, kita klik gambarnya. Bapak Ibu sudah ada di perangkat laptopnya, tinggal kita unggah. Nah, tinggal kita unggah. Jika misalnya tidak ada, belum punya, kita langsung mengambil di cari di fitur AI. Nah, untuk mencari gambarnya, misalnya saya mau cari gambar balok. Nah, tinggal kita cari gambar balok yang cocok yang mana yang akan diambil, kita klik saja. Nah, oke, kalau sudah menyimpan. Nah, ini sudah muncul soal berbentuk gambar, tinggal kita ketikkan pertanyaannya di sini. Kemudian jika opsi jawabannya ingin ada gambarnya juga, tinggal klik gambar juga. Kita sama caranya seperti tadi, bisa kita cari di sini. Kubus misalnya. Nah, kita pilih. Nah, itu soal yang bentuk gambar. Kemudian kita simpan. Nah, jadi di pertanyaan itu berbentuk gambar, di jawaban juga berbentuk gambar itu bisa. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, karena belum dijawab, tidak mau disimpan. Kita kembali lagi, itu untuk soal yang berbentuk gambar. Baiklah, untuk Wyground saya stop share dulu. Saya lanjutkan ke Gemini. Untuk Gemini-nya, oke, untuk Gemini sama Canva. Sebentar, jaringannya masih loading, Bapak Ibu. Oke, baiklah, saya share screen untuk materi berikutnya. Sudah muncul? Canva saya sudah muncul, Bapak Ibu? Ampun, sudah muncul Bu Nini. Sudah, oke. Oke, sebentar saya tampilkan dulu. Untuk berikutnya, ini sebenarnya hanya tambahan saja, biar gak melulu ke background, jadi saya tambahkan materi yang lain. Jadi saya tiap ngisi materi background itu biasanya saya memang kolaborasikan dengan yang lain. Kadang notebook LM, kadang di Canva, kadang yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk yang hari ini saya ke worksheet kreatif yang visual infografis yang biasanya di sosmed itu lagi rame-ramenya. Itu menggunakan infografis, menggunakan AI. Saya di sini menggunakan platform Google Gemini karena saya juga termasuk peserta program Gemini Academy kemarin. Jadi saya aplikasikan untuk penggunaan Gemini ini bisa digunakan untuk membuat
worksheet. Nah, apa itu worksheet? Worksheet itu semacam LKPD ya Bapak Ibu ya. Semacam LKPD, cuman LKPD-nya yang menarik gitu loh. Kalau di Canva itu mungkin sudah biasa. Ini saya coba platform lain menggunakan Gemini. Langkah-langkahnya buka Google, yang pakai laptop bisa sambil praktek ya Bapak Ibu ya. Jadi buka Google Gemini, kemudian pilih tools Banana, kemudian kita ketikkan prompt di chatbot, kemudian di generate. Contohnya seperti ini sebelum kita praktek ya. Ini promptnya contohnya seperti ini. Atau fleksibel bisa pakai prompt kata-kata dari Bapak Ibu semua bebas. Contoh-contohnya izin saya share di pakai ini ya. Pakai contoh dulu, contoh-contohnya. Perhatikan paragraf kedua. Mengapa Candi Prambanan menjadi situs warisan dunia yang penting bagi kita semua? Nah, itu contoh hasil video dari Gemini. Bagaimana cara membuatnya? Nanti kita lihat. Jantung memiliki 4 ruang, serambi benar darah. Oke, kembali lagi. Mengenal bagian jantung, jantung memiliki 4 ruang, serambi benar darah, titik memompa darah, cocokkan bagian dengan fungsinya. Ini jawabannya. Ya, bagus sekali. Nah, ini contoh worksheet yang sudah saya buat. Dari worksheet ini saya rubah menjadi bentuk video seperti ini. Darah, titik memompa darah, cocokkan bagian dengan fungsinya. Ini jawabannya, bagus sekali. Nah, ini ya, ini contoh-contoh worksheet yang sudah saya buat. Contoh ini, saya ngambil eh, foto, ini berbentuk foto, proses fotosintesis, kemudian di videonya. 1. Akar menyerap air. 2. Air ke daun. Selanjutnya, daun menyerap cahaya matahari dan CO2 dari udara. Di dalam daun, air dan CO2 dimasak menggunakan energi cahaya matahari. Hasilnya, fotosintesis menghasilkan glukosa atau makanan penting bagi tumbuhan untuk tumbuh. Oke, ini contoh saja. Baiklah, kita demo. Sebelum demo, saya kembali lagi ke contoh-contoh saya. Mengenal fotosintesis. Ke contoh-contoh hasil dari infografis worksheet itu seperti apa sih contohnya? Izin saya buka pakai akun saya di sosmed saya karena agak sempet mau bikin satu-satu. Jadi langsung aja saya buka di sini. Nah, saya salin linknya, contoh worksheetnya. Di contoh-contohnya ya, saya rangkum di sini. Oke, itu contoh worksheet. Jadi LKPD-nya bukan tulisan biasa ya, itu sudah agak zaman sekarang. Jadi kita menggunakan warna-warna yang menarik, desain-desain yang lucu, yang unik, itu akan bagus sekali seperti tampilannya. Tampilan yang kita bagikan ke anak didik kita itu akan sangat lebih menarik. Saya berikan contoh lagi untuk yang lain. Ini mind map yang saya buat. Jadi akan menarik sekali sih menurut saya. Jadi kita buat rangkuman materi yang kita ajar itu melalui infografis seperti ini.
Nah, itu sepintas saya contohkan lagi biar tahu itu loh maksudnya worksheet-nya itu seperti apa ya contohnya gitu. Jadi menurut saya sih itu lucu sekali. Bagus gitu loh. Ini karya-karya peserta webinar saya, peserta workshop saya. Kemarin saya ngisi di SMP Tanah Merah ini. Jadi teman-teman bikin worksheet-nya seperti ini. Itu hasil-hasil karyanya. Nanti Bapak Ibu juga bisa praktek membuat seperti ini. Bagaimana sih? Mungkin ada yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu mungkin sudah biasa ya. Oke, mungkin itu saja contoh-contohnya. Langsung kita demokan saja. Ini ya, langsung kita. Oke, kita demo. Langsung silakan Bapak Ibu buka Gemini-nya. Punya akun Gemini. Gemini itu masih produknya Google ya. Jadi kita praktek di Google. Saya siapkan dulu untuk Gemini. Bapak Ibu silakan dibuka Google Gemini-nya. Oke. Yang ada laptop bisa langsung praktek ini Bapak Ibu. Jadi caranya gampang banget. Jadi sesuai tadi tutorial tadi, ketika kita ingin membuat sebuah gambar, itu kita klik di sini tool yang alat, kita klik buat gambar. Atau buat gambar di sini bisa. Bisa kasih masukan yang mau saya kasih contoh? Saya buatkan worksheet. Dipersilahkan masukannya, Bapak Ibu. Ah, Monggo, Ah, pertama dimulai dari begitu saya kaget loh Pak Muhari ini. monggo Pak Muhari. saya Masalah. pengen buat itu, Bu. Kayak buat pura-pura buat masjid itu, tapi saya, Bu. Gimana itu, Bu? Oh, kartun, tokohnya sampean. Ya Terus, kan di TikTok sekarang kan lagi viral-viralnya ya, Bu ya. hmm, Ada orang lagi apa jadi arsiteknya gitu ya. hmm, Pura-pura jadi arsiteknya. Gimana itu cara buatnya, Bu? Pernah lihat nggak sampean videonya, Bu? wajahnya, pakai wajah sampean gitu. Iya, maksud enggak. Iya, pakai wajah siapa aja yang pura-pura ngukir-ngukir bangunan gitu. Ini Ternyata kan tinggal, sekolahnya kita yang ditampilkan gitu. Gimana ah, gimana itu? kalau ini Pak, ini Pak Muhari malah di luar pembelajaran. Ini kita tinggal masukkan promnya aja. Misalnya Bapak ingin saya seorang arsitek misalnya, arsitek bangunan yang lagi apa? Tinggal sampean ketikkan. Terus sampean ketikkan apa ya? Kasih masukan Pak, ayo Pak. Maksudnya gimana Pak? Contohnya? Ya, ada di TikTok contohnya, Bu. Ya, saya sekedar ini, Bu, tertarik ketika muncul AI baru seperti itu. Iya. Makanya saya mengikuti Heeh, webinar ini tidak hanya untuk pembelajaran tapi heeh, heeh. Bisa Pak. pendewasaan Bisa. digitalisasi gitu. Mm-mm, mm-mm. Ya,
paham sebenarnya ada prom-prom yang kita pakai seperti Heeh, itu. Kita kan juga harus mengetahui nanti mungkin di akhir sesi saya akan tanya ada tidak basis Gemini yang free dipakai selamanya, kemudian apa yang tadi background free dipakai selamanya. Itu kan ada. Ibu belum menyampaikan Ibu tentang Iya, itu. heeh. Heeh, Iya, karena di akhir katanya iya, Pak. iya, siap. Aman Bu, Mm-mm. aman Bu. Iya, ya. Heeh. Ini ke sini aja dulu, ke pelajaran aja dulu, Pak, ya mungkin ya. Nanti kalau sudah tahu jalannya, akan sendiri muncul, Pak, anunya, Pak. Oh, ide-idenya tuh nanti ke bawah, gitu loh. Contoh gini aja dulu ya. Pak Leo, mungkin Pak Leo masih masukan, Pak. Materi, Pak. Nanti room tersendiri Pak Muhari. Pak Leo, ayo Pak Leo. Apa ini, Pak? Mapel apa, Pak? Kalau saya matematika apa ya? Contohnya apa? Monggo. Nggak apa-apa, dari Bu Nini mungkin. Saya adalah guru matematika, buatkan saya infografis Apa tentang, ya? Duh, ide saya sudah anu ini. Bapak Ibu tentang guru yang lain statistik, mungkin begitu mau aja Bu. saya buatkan worksheet. Buatkan Monggo, saya. raise hand Bapak Ibu, boleh. Nggak bisa nyala. Silahkan. Worksheet. Worksheet. Alhamdulillah. Infografis. Materi. Apa ya? Apa Pak materinya Pak? PJOK, PJOK paling simpel Bu Nini. Apa temanya? Bola besar. Oh, PJOK, temanya pendidikan Yasmani. Topik perbedaan. Bola kecil dan bola besar misalnya. permainan bola besar gitu aja Bu mungkin. Oh iya, Permainan bola besar. permainan bola besar dan bola kecil. Kelas 7 Mm-mm. boleh. Kelas berapa ini ya? Kelas 7 atau kelas 8 boleh Bu. SMP ya. Oke. Kelas 7 SMP. Nah, contohnya dengan style style sekarang itu yang banyak itu style clay. Clay, kalau clay itu plastisin kayak tadi, bisa juga yang model rajut seperti soal tadi yang bentuk presiden, itu soal dalam style rajut. Kemudian tinggal kita, sudah gini aja selesai sih. Ini contoh prom yang simple. Jangan lupa klik Nano Banana. Boleh kita pilih yang penalaran, boleh kita pilih yang pro. Cuman kalau untuk materi, lebih baik saya sarankan pakai yang penalaran karena apa namanya ini menurut kebenaran gitu loh, secara nyata. Kalau pro itu kadang tampilannya yang bagus tapi isinya kadang nggak sesuai. Tuh, tapi kalau penalaran itu benar-benar sesuai fakta. Jadi kita coba. Oh, ini lupa temanya ini nggak ditulis temanya tentang apa Spider-Man apa-apa gitu biar lucu. Ini yang Hmm, sederhana sam- ini. Sambil menunggu Bu Nini, itu ada karyanya Bu Debrin. Ini karya saya Bu Nini. Oh Ibu iya iya Debrin di dari mana di SDN kolom Cen chat. Lecen, Oke, Kabupaten Pamekasan. Wah, keren sekali nih. keren keren. Oke. Keren Bu Debrin. Itu ada di chatroom loh Bapak Ibu. Wah, belajar bareng-bareng bersama IGI Kabupaten Bangkalan, G, Bapak Ibu. Ini butuh berapa lama Bu Nini untuk jadi Tergantung sebuah... sinyal Bapak. Oh gitu ya. Ah, ini Nah sudah ini muncul. sudah jadi. Ini tema yang rajut. Nah udah jadi gini aja sih. Nah jadi, nah sudah muncul rangkuman materinya. Bola besar seperti ini, bola kecil seperti ini sudah muncul nama. Misalnya Bapak Ibu mau menampilkan soal di situ bisa juga. Tadi promnya kan nggak menampilkan soal. Jadi worksheet itu biasanya
ada rangkuman materinya, kemudian ada soalnya, biasanya gitu. Temanya, stylenya itu terserah Anda. Anda mau mau bikin warnanya, warna favorit Anda sendiri misalnya bisa. Nah, udah selesai. Ya nah, misalnya Bapak Ibu minta yang bentuk portret. Bisa juga misalnya buatkan saya worksheet infografis. Tema apa ya? Udah. Tema klasifikasi makhluk hidup misalnya. Kelas kelas berapa ya? Mapel IPAS kelas 6 misalnya. Dengan tema Doraemon, ya gampang aja lah. Doraemon misalnya. Dengan tema Doraemon menggunakan style clay. Clay ini yang lagi viral itu clay. Clay motion pakai plastisin, pakai tanah liat itu. Worksheet infografis tema klasifikasi makhluk hidup Mapel IPAS kelas 6 dengan tema Doraemon menggunakan style, style clay. Munculkan input nama dan kelas. Kemudian buatkan soal. Misalnya soalnya mau minta 5 soal. Mapel IPAS kelas 6 dengan tema Doraemon menggunakan style clay terdiri dari 2 panel misalnya. Munculkan input nama kelas, nama dan kelas, buatkan 5 soal pilihan ganda. Pilihan ganda, munculkan watermark. Nah, biasanya dikasih nama, biar itu hasil karya Bapak Ibu. Munculkan watermark, kalau saya pakai nama akun sosmed saya biasanya seperti ini. Mau ditaruh mana watermarknya? Di pojok bawah kanan misalnya. Oke, kalau sudah di generate, dikirim. Kalau ini tidak ada batasan untuk nano banana, Pak. Kalau yang video itu dibatasi hanya 3 kali. Itu yang pro. Yang pro aja dibatasi 3 kali. Yang nggak pro nggak bisa bikin video. Jadi kalau bikin video itu yang pro, harus pro. Kemudian kalau yang gambar ini masih bisa diakses di gratisan masih bisa. Cuman gratisan berapa kali generate, berapa ya? Kurang kurang paham saya karena ini lagi pakai pro. Saya nyoba yang pro, tapi pro-nya gratisan ini. Nah, ini muncul seperti ini, Bapak Ibu ya. Klasifikasi makhluk hidup. Jadi kan lucu kan kalau seperti ini. Jadi ada soal, ini dicetak di kertas, bisa dicetak di kertas. Klasifikasi makhluk hidup seperti ini. Ini penjelasannya. Kemudian ini soal yang harus dijawab oleh siswa. Kalau di print kan lucu banget ini ya. Nah, seperti itu. Bagaimana cara mengunduhnya? Tinggal kita klik panah di sini, kita unduh. Nah, seperti itu. Kalau kita pakai yang pro, di sini tampilannya lebih bagus, cuman kadang bahasanya gak sesuai, kadang isinya salah gitu loh. Kalau penalaran ini lebih betul hasilnya. Nah, kita unduh. Nah, ini tinggal generate sesuai apa namanya? Kalau semakin ribet promnya, hasilnya juga semakin lama. Ini ya, ini hasilnya sudah terunduh. Tinggal kita buka di download.
Itu sudah muncul. Ini tentang worksheet yang seperti ini, yang apa namanya, yang worksheet yang statis ya. Bagaimana kalau dijadikan video? Ya, kalau dijadikan video, ini syaratnya Bapak Ibu di sini klik yang video. Nah, percakapan baru. Oke, klik video di sini. Kemudian Bapak Ibu masukkan upload filenya. File mana yang akan dijadikan bentuk video? Seperti tadi yang saya contohkan di flyer. Di flyer itu tadi saya menggunakan rajut, tema rajut sama cutting art. Jadi kertas, potongan kertas digabung sama tema rajut. Kemudian saya jadikan generate di video. Nah, contohnya yang barusan, yang terakhir barusan yang clay. Nah, kita tinggal di sini. Apa yang Bapak Ibu minta di sini itu tinggal ditulis saja. Nah, misalnya jadikan gambar tersebut menjadi video. Durasinya hanya 8 detik ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa banyak. Jadi kita minta jadikan gambar tersebut menjadi video dengan suara perempuan menjelaskan topik utama dari isi bacaan tersebut. Nah, jadikan gambar tersebut menjadi video dengan suara perempuan menjelaskan topik utama dari isi bacaan tersebut berdurasi 8 detik. Kalau nggak ditulis seperti ini, nanti hasilnya nggak pas. Bicaranya sama yang dibacakan itu nggak pas gitu loh. Jadi kita sarankan untuk prompt ditulis seperti ini. Jadikan gambar tersebut menjadi video dengan suara perempuan menjelaskan topik utama dari isi bacaan tersebut berdurasi 8 detik. Kita coba ya. Kita coba yang di generate. Tuh, jadi akunnya di sini harus pro. Mungkin yang bukan pro tidak bisa membuat video. Hanya bisa membuat deep research, Canvas, pembelajaran terpadu. Ini fungsinya macam-macam. Cuman kita Ya, fokuskan untuk malam ini belajar ini dulu. oke, Kita mantap tunggu nih. Sekedar hasil dari mengingatkan videonya. sambil menunggu Bu Nini. Ya, Bapak? Nggih, sambil Ya, menunggu Bapak Ibu segera untuk menyiapkan ya, pertanyaan-pertanyaan ya, karena monggo. memasuki malam waktunya Ya, Q&A session nggih. nggih. Beberapa menit lagi kita tunggu hasil dari Ibu Nini, Bapak Ibu nggih. Satu lagi ini, Pak. Nggih. Kepada Bapak Humas yaitu Bapak Leo minta tolong untuk nanti pada saat Q&A session nanti untuk link presensinya nggih Pak Leo. Nggih. Untuk link presensi perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya kami hanya akan mengirimkan di chat room, tidak di grup WA. Kita harus sabar menunggu. Kalau video ini generate-nya hanya 3 kali. 3 kali sehari. Jadi kalau salah, ya ngulang lagi besoknya. Oke, ini ya, ini sudah jadi. Ini gambar tapi berbentuk video. Kita lihat. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Halo semuanya, hari ini Sudah kita akan selesai. belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup Wah, dikelompokkan keren berdasarkan sekali. persamaan dan Mohon perbedaan untuk ciri. Halo diberikan semuanya. reaksi Bapak Ibu Oke. untuk Ibu Nini. Ya, Pak.
Mohon untuk diberikan reaksi untuk hasil karya dari Bu Nini ini, Bapak Ibu. Ye, luar biasa. Oke, cuman ini kekurangannya memang AI ya. Si AI kadang tulisan di sini tidak sesuai seperti itu. Nah, ini. Jadi yang lebih bagus sih tetap lebih bagus yang dicetak itu. Kalau video hasilnya walaupun pakai fitur yang penalaran ternyata loh bahasanya kadang nggak pas ya. Tingkatan takson tertinggi. Ada yang pas, ada yang salah, jadi seperti itu. Itulah AI. Udah seperti itu saja. Kemudian misalnya hasil gambar-gambar ini mau diinput ke Wyground itu juga bisa melalui input gambar seperti yang tadi itu. Jadi akan lebih menarik lagi tampilan soal-soal dari Gemini ini dimasukkan, diinputkan ke Wyground. Jadi kuisnya akan lebih menarik lagi. Seperti yang tadi saya contohkan yang presiden itu pakai style rajut yang paling rame itu ya clay sama yang rajut ini, Bapak Ibu. Mungkin sekian itu saja dari saya. Oke. Dilanjutkan ke Ibu Moderator, Ibu Nur Indasari. Persilakan. Oke, terima kasih Bu Nini. Aplaus sekali lagi untuk Ibu Nini, Bapak Ibu. Berikan reaksi paling nggak boleh tuh. Oke, Bu Nini boleh untuk di close dulu untuk Oke, oke, presentasinya. oke. Oke, terima kasih banyak Ibu Nini ilmunya. Nah, sekarang kita memasuki Q&A session nih Bapak Ibu guru. Are you ready? Ah, gitu ya. Gitu kalau kalau Pak Wahid yang jadi moderator mungkin dari awal juga begitu ini nanti. Wah, ini wajahnya Pak begitu. Monggo raise hand yang raise hand dari Ibu Debrin Stefani dari SDN Cianlecen Kabupaten Pamekasan. Jen Ibu Lecen. Debrin Monggo. raise hand. Oke. Saya coba unmute dulu Ibu Debrin, monggo. Ya, Bapak, terima kasih. Bunda, terima kasih materinya bagus sekali, sangat menarik Ah, dan memotivasi guru-guru, terutama untuk guru-guru SD nih. iya, iya, Alhamdulillah, Nah, Bu. saya kebetulan di SDN Cenacen 1, Ibu. Nggih. Eh, Keren banget. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika kita membuat worksheet 3 dimensi tadi, Hmm, beraneka ragam kan tampilannya sesuai dengan prompt yang kita buat. Nah, mm-mm. ketika kita ingin mengajak anak untuk menggunakan worksheet itu dalam pengerjaan tugas-tugas mereka berbasis digital, hal apa nih yang harus kita lakukan, Bunda? Karena untuk kelas 6 sendiri, di kelas saya itu kita memang punya prinsip untuk mengurangi penggunaan kertas, sehingga Mm-mm. pembelajaran kita memang berbasis digital gitu kan. Nah, berikan trik dan tipsnya dong, biar nanti saya juga memanfaatkan materi Bunda malam ini langsung hari Senin eksekusi sama anak-anak. Siap, Terima siap. kasih Bunda. Harus dieksekusi, Bu. Iya Jadi Bunda. biar anu apa biar ilmunya nggak hilang kalau nggak dipraktekkan Betul. hilang. Betul Bunda. Oke, oke. Iya, ini Bu, Oke, sekarang mantap. kalau di sekolah sekolah itu kan sudah ada papan digital itu ya. Nah, untuk anak SD itu kita pakai LKPD yang seperti itu. Jadi kita buat ini Bu, kita buat rangkuman materi yang akan kita ajar hari ini dalam bentuk worksheet yang tadi itu. Jadi biarkan mereka ah nggak dicetak kita tinggal tampilkan di papan digital seperti itu ya. Jadi kita nggak usah lihat YouTube, kita lihat rangkuman dari hasil karya kita tadi itu aja. Misalnya contoh pelajaran hari ini ya, klasifikasi makhluk hidup. Ini halaman pertamanya ini, keduanya apa? Nanti kan itu bentuknya worksheet itu memang satu lembar, satu halaman. Terus mau kita bikin lagi lanjutan dari materi itu tinggal kita bikin prom lagi.
bikin prom lagi dengan tema style yang sama seperti tadi, cuma temanya ganti, topiknya misalnya apa setelah klasifikasi makhluk hidup. Jadi itu menjadi slide berikutnya di lembar keduanya. Jadi kita bisa menjelaskan dari itu, Ibu. Dari worksheet yang kita buat. Misalnya Ibu mau buat videonya, bisa seperti yang tadi, cuman harus pro. Seperti itu. Kalau mau dicetak, bisa juga seperti itu. Kalau tidak dicetak, ya bisa Bu. Apalagi sekarang sudah ada papan digital itu. Nah, apalagi si Wayground nih Bu. Wayground, misalnya anak-anak nggak pakai kertas pun, nggak ada HP misalnya di sekolahnya ya. Anak-anak kan interaktif itu. Cocoknya pakai soal PG. Jadi anak-anak milih, tinggal klik, disentuh A, jawabannya B, C, bisa bergantian dalam sekelas. Yo, nomor satu, jawab. Nanti soal nomor dua, soal pilihan ganda ini, Bu. Jawab. Anak-anak tinggal maju, tinggal disentuh aja papannya, itu sudah muncul jawaban. Itu kan sudah interaktif sekali anak-anak kalau model seperti itu ya, Ibu ya. Insya Allah gak bakal ngantuk siswanya. Itu, mungkin itu dari saya, Ibu Debrin. Oke, itu jawaban Bu Nini yang sangat luar biasa dari narasumber kita malam hari ini. Bu Debrin, bagaimana? Apakah Keren. sudah diterima? Wah, Oke, jempol, dikasih jempol berarti artinya oke, oke. sudah puas Terima nih Bu kasih. Debrin. Baik, kita buka satu kali penanya Bapak Ibu. Pak Leo mohon izin untuk langsung menyematkan link presensi Bapak Leo di kolom chat room, nggih Pak Leo. Monggo Bapak Ibu ada yang raise hand lagi kah? Bagaimana? Ini Bu Nini sudah tidak sabar mau menjawab panjenengan soal-soal dari panjenengan nih. Mari Bapak Ibu ada yang mau raise hand lagi kah? Nah, mumpung Monggo. ketemu Bu Nini ini. Ibu Nurjana ini sudah open cam loh Bapak Ibu dari tadi. Mungkin mau tanya atau dari Bapak Ibu pengurus. Nah, ini Bapak Ibu sekedar informasi sudah disematkan untuk Google Form presensi oleh Pak Leo, yaitu Bapak Humas kita. Jadi sambil lalu menunggu peserta yang raise hand, monggo bisa sambil lalu mengisi link presensi, nggih Bapak Ibu. Untuk link presensi kami akan tutup nanti malam pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, nggih Bapak Ibu. Jadi monggo nanti jika ada waktu silahkan diluangkan untuk mengisi link presensi. Ada yang mau raise hand lagi Bapak Ibu? Oh, Pak Leo, raise hand. Wah, monggo. Ya, terima kasih Pak Wahid. Nah, berhubung peserta tidak ada yang bertanya, ya ini saya Nah, mau banyak tanya ini karena memang materinya dari tadi itu menarik sekali. Dari hal-hal yang awalnya kuisis menjadi background dan ada beberapa fitur yang tambahan hmm, serta Gemini ya gitu. Nah, ya, Gemini. Gemini AI gitu. Nah, Ya. Ibu menggunakan Gemini AI-nya itu pakai yang pro ya Bu ya. Soalnya Mm-mm. soalnya di tempat di saya nyoba sambil lalu nyoba juga Mm-mm. kok nggak ada video gitu. Nggak ada, iya Pak. Nah, Kalau Pro untuk ada video. penggunaan yang pro itu berbayar kan Bu. Ya. Bayarnya gimana Ibu? Supaya Bayarnya mendapatkan yang pro itu Bu. Nunut, pakai nunut, Pak Wahid kit- nunut. Pak Wahid enggak nunut, Bu pakai Nini. Google One, Pak. Kita masuk ke Google One. Google One itu kan terintegrasi sama email kita. Nanti buka sampean Google One, dicek sampean dapat penawaran apa enggak. Itu saya pakai penawaran itu, Bapak. Itu saya ikut pro tapi saya gratis. Oh, Kebetulan berarti hari ini hari terakhir saya. Pemakaian sudah 1 bulan. Jadi selama 1 bulan kemarin makanya saya generate sebanyak-banyaknya mumpung gratisan. Untuk untuk sekarang ini sudah terakhir. Kebetulan alhamdulillah lagi nyapok. Hari ini masih nunut webinar ini masih nyapok yang premium ini. Besok sudah Waduh, tidak saya ada. tidak paham gini nyapok itu, Bu Nini. Saya tidak paham gini nyapok ini apa ini. Bahasa Inggris.
Ya Iya begitu Pak berbayar Leo. Bapak di Google One. Sampean ketik aja Google One, nanti Google One itu sudah muncul sama email. Tapi bukan akun belajar ya Bapak. Akun belajar nggak bisa pakai yang pro. Jadi akun akun pribadi, akun biasa khusus yang pro ini. Berarti Gitu. selama penggunaan itu cuman dibatasi selama 1 bulan itu yang gratisan. Nah, Iya, iya. setelah itu berarti berbayar. Berbayarnya berapa ya Bu ya? Kira per bulannya atau per tahunnya? Ada yang di bawah 100 masih ada. Kalau untuk video ini rata-rata 100 lebih Bapak per bulan. Saya itu ikut yang gratis itu 300.000 sebulan. Bisa generate bikin video animasi itu. Makanya contoh-contoh saya kemarin di-upload di sosmed saya itu mumpung gratisan. Itu saya praktek bikin video animasi, itu dapat jatah 1.000 kali kredit. Setiap satu kali kredit, satu satu generate, satu video itu 20 kredit. Jadi nggak sampai 1 bulan itu sudah habis. Itu untuk bikin video animasi itu. Nah, yang sederhana itu pakai fitur VO3 seperti yang tadi itu. Mungkin teman-teman banyak yang eh, nggak asing lagi dengan video VO ya, VO3 itu yang munculnya seperti yang tadi itu. VO3 itu muncul di akun premium, di bawahnya Nano Banana itu ada video 3.1 itu hanya bisa diakses 1 hari 3 kali. Itu walaupun pro loh. Jadi walaupun pro terbatas 3 kali. Seperti itu. Kalau untuk bikin video-video yang durasinya panjang itu beda lagi, bukan bukan video VO3 tapi ke Google Flow. Itu lebih banyak lagi kreditnya, Pak. Makanya untuk berbayarnya itu melalui akun Gmail. Gmail pribadi, itu dari akun Gmail itu nanti terhubung ke pembayaran. Bisa menggunakan e-wallet, bisa menggunakan bank. Gitu. Seperti itu, Pak Leo. Gitu Eh, Pak Leo, ini bagaimana? Bu, mohon maaf, saya, Mm-mm. saya lanjut lagi. Oke. Misal nih, saya menggunakan yang gratisan selama 1 bulan. Apakah Mm-mm. nanti setelah 1 bulan ini otomatis nanti bakalan terkuras Ya, atau kita daftarkan rekening atau gimana? Nggak perlu ya? ya. Kalau yang terbaru, kemarin saya daftar bulan lalu, itu masih e-wallet. Kalau e-wallet kan masih aman ya. Kalau nggak diisi, kita kan aman. Kalau yang nyoba lagi kemarin mau mendaftar, itu langsung terhubung ke bank, Pak. Kalau ke bank, berarti kita harus waspada, jangan sampai kelewat tanggal. Kalau kelewat tanggal, otomatis akan terpotong dari dari rekening kita. Karena kita memasukkan rekening di situ. Nah, caranya nanti ada, Pak. Hentikan langganan. Ada nanti di emailnya kita ada. Biasanya ada notif masuk. Tadi saya sudah dapat email bahwa langganan berbayarnya sudah akan habis pada tanggal 23 Januari. Cuman belum saya stop langganan gitu, Pak. Nanti ada fitur sendiri kita batalkan langganan. Aman. Gitu, Pak. Ya, siap Itu Bu, Pak terima Leo. kasih Bu. Iya, sama-sama, Pak. Bagaimana Pak Leo? Oke ya. Oke, siap Pak. Mungkin Oke, anu Pak Leo Terima ada sudah. kasih. tambahan Pak Leo. Untuk membeli akun-akun itu kebanyakan sekarang di Shopee itu sudah tersedia Pak. Iya, Untuk semua betul. akun-akun itu lebih mudah. Saya lihat ini kalau apa namanya Gemini yang Pro ini 1 tahun itu sekitar 75 Pak, dengan fitur-fitur yang cukup lumayan saya kira. Itu mungkin lebih mudah dan lebih lebih safe Pak, daripada menggunakan rekening nantinya kalau lupa roll over kepotong dan perpanjang secara otomatis itu Pak. Kalau kalau secara hukum, Pak, secara hukum itu sebenarnya Ya, ilegal ya, sebenarnya. Cuman ya. kadang kita kalau kemahalan kepepet, saya aja gabung, Pak. Saya nyoba kemarin beli yang 25.000. Kan saya butuh akses untuk bikin video itu. Ya bisa dipakai 1 bulan. Karena memang sudah kecanduan kalau nggak bikin video, wis anu kalau sudah tahu caranya tuh greget gitu pengen bikin video. Jadi saya memang beli di keranjang urin. Tapi tapi ya ilegal sebenarnya, Pak. Oke, luar Oke. biasa. Jadi kalau kecanduan ini yang bahaya ini Bu Nini ya.
Oke, terima kasih Oke, kepada Pak Leo dan Bu Nini serta Bapak Abdul Muin. Nah, terima kasih. Mohon aplausnya dulu dong Bapak Ibu. Keren sekali dari Bu Nini. Kalau dari Pak Wahid sih usulnya mungkin kita patungan aja ya, karena kan bisa tuh patungan, karena kan ada yang Google AI Plus itu di harga 6 bulan ke depan ini ada di harga 37.000 per bulannya gitu. Mungkin bisa patungan gitu aja, enggak apa-apa. Siapa tahu nanti satu akun bisa untuk bareng-bareng. Itu bisa legal tapi nggak kayak gitu. nambah kredit, Pak. Aman, aman, Ya, Bu, bisa tapi nggak aman. nambah kredit, bagi rata gitu, Ya, dipakai bersama. pakai akun yang baru aja nanti boleh. Itu ya, Bapak Ibu. Boleh, Terima boleh. kasih. Nanti mohon masukannya, nggih, Bapak Ibu. Mohon untuk mengisi link e-presensi, jangan lupa Bapak Ibu. Nah, itu dia narasumber hebat kita yaitu Ibu Nikmatus Zuhro dari Wayground Super Trainer, Bapak Ibu. Nah, luar biasa sekali malam hari ini. Nah, kami sampaikan terima kasih banyak atas kehadiran pun panjenengan semuanya, atas waktunya. Semoga berkah selalu untuk Ibu Nini atau Ibu Nikmatus Zahro ini, karena ini gratisan proyek malaikat loh Bapak Ibu ke Bu Nininya ini luar biasa. Barokallah Ibu Nini ya, semoga Allah yang membalas nanti dalam Amin, bentuk amin, hal yang amin, amin. lainnya, terutama sehat dan juga rezekinya ke depannya semoga Amin. ditambahkan oleh Allah juga. Amin, amin, amin ya Rabbal Hatur nuhun Alamin. kepada Ibu Nini dan Bapak Ibu guru peserta dari IGI Kabupaten Bangkalan, dari IGI Madura, serta dari IGI Provinsi Jawa Timur, bahkan ada yang sampai di luar Pulau Jawa, Bapak Ibu. Demikian dari kami IGI Kabupaten Bangkalan, Bapak Ibu. Semoga dapat menambah ilmu panjenengan semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur Waalaikumsalam diri Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Kita kasih reaksi yang luar biasa sekali lagi untuk Ibu narasumber kita yang hebat dan luar biasa pada malam hari ini. Kasih. Yeay. Asik. Oke. Dipersilahkan untuk berkenan bisa live Bapak Ibu karena sekarang sudah waktunya family